Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 334. Pada materi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai berpikir kritis dalam keperawatan dan praktik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Lydia Penjel Panjaitan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Alhamdulillah kami yang bertata dalam kerajaan di surga, kami bersyukur segala berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk presentasi kami pada kali ini. Karena Engkau Tuhan yang bekerja atas hidup kami, Engkau membantu kami Tuhan. Agar kiranya materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti Tuhan. Agar kiranya materi yang kami sampaikan ini juga Tuhan dapat kami pelajari Tuhan untuk masa depan kami selanjutnya untuk sebagai seorang perawat. Dan kami akan mulai presentasi kami, kiranya Engkau yang memberkati. Puji Tuhan dan nama-Mu, Engkau selamanya, haleluya, amin. Oke, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang ada di 334. Yang pertama itu ada Liora sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua itu ada Maria Sigurian sebagai pemateri yang kedua. Setelah itu ada Maria Stefani sebagai pemateri yang ketiga. Setelah itu ada Maraga sebagai pemateri keempat. Setelah itu ada Jacinda sebagai pemateri yang kelima. Setelah itu ada Nehemia sebagai pemateri keenam. Yang ketujuh itu ada Heming. Dan yang terakhir pembaca kesimpulan itu adalah Jupiter. Selanjutnya, sebelum kita mulai presentasi, saya akan menjelaskan tujuan pada presentasi kali ini. Jadi tujuan pada presentasi kali ini, kita dapat memahami pengertian dari berpikir kritis di dalam keperawatan. Yang kedua, yaitu kita dapat memahami pentingnya berpikir kritis di dalam keperawatan yang ada di dalam praktik. Yang ketiga, itu kita dapat memahami faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis terhadap seorang perawat. Kemudian kita dapat memahami juga bagaimana sikap dalam mempertahankan berpikir kritis ini ketika kita berada di dalam praktik. Dan yang terakhir, kita dapat memahami dampak positif dari berpikir kritis ini ketika kita berada di dalam praktik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Saya persilakan kepada penyaji materi untuk mempresentasikan. Baik, kita masuk dalam pengertian. Jadi praktik reflektif ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menjembatani antara kemampuan berpikir kognitif dengan keterampilan yang harus dikuasai. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pengalaman mahasiswa menerapkan praktik reflektif selama menjalankan pembelajaran praktik klinik keperawatan, stase keperawatan anak di rumah sakit, desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan case study. Sebanyak 21 mahasiswa berpartisipasi melaksanakan praktik reflektif selama 4 minggu dengan frekuensi 8 kali menggunakan model 5D. Proses belajar bagi mahasiswa keperawatan dilakukan untuk mencapai kemampuan kognitif, keterampilan, dan sikap sesuai kompetisi yang diharapkan. Salah satu kemampuan kognitif yang diharapkan adalah berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu persepsi yang aktif dan terampil, melibatkan analisis, sistensi, dan evaluasi yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman, dan komunikasi sehingga dapat mengarahkan pada keputusan untuk bertindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir kritis untuk pengambilan keputusan klinis. Dalam pendidikan keperawatan, berpikir kritis untuk pengambilan keputusan klinis itu merupakan suatu kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan logis untuk menanyakan atau dan merenungkan proses penalaran yang digunakan untuk memastikan praktik keperawatan yang aman dan perawatan yang berkualitas. Melalui referensi, pembelajaran akan terlibat kemampuan analisis mahasiswa sehingga mencapai kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu adalah praktik klinik. Praktik klinik ini memiliki situasi yang unik bagi mahasiswa dalam mengembangkan diri. Mahasiswa dalam praktik keperawatan memerlukan koordinasi dan rencana dalam merespon setiap kebutuhan pasien. Mahasiswa dapat mengalami rasa kurang percaya diri selama menjalani praktik keperawatan baik pada pasien anak maupun pasien dewasa. Institusi pendidikan keperawatan itu perlu mempersiapkan diri untuk mendidik anak agar siap menjalani praktik klinik. Yang kedua adalah praktik reflektif. Praktik reflektif itu merupakan suatu metode pembelajaran diri yang telah berkembang secara internasional. Praktik ini menjadi suatu pembelajaran mengenai proses berpikir berdasarkan pengalaman nyata. Penting bagi manusia untuk mencerminkan pengalaman ke dalam dunia nyata dan mengembangkan pengalaman tersebut dengan melibatkan emosi dan imajinasi dengan cara berpikir rasional yang baik dan melalui sebuah cermin. Maka akan dapat dikembangkan suatu wawasan dan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Praktik reflektif dilakukan dalam 3 cara, yaitu verbal, tulisan, dan diskusi. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan pada saat pretest dan posttest menggunakan lembar observasi level refleksi yang dikategorikan ke dalam 3 kemampuan penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama, non-reflektor, jika mahasiswa hanya melaporkan apa yang terjadi, tidak menunjukkan faktor kontekstual, cenderung konkret, dan menunjukkan bukti berpikir yang minimal. Kedua, reflektor, jika mahasiswa melibatkan perasaan, asosiasi, dan integrasi dalam melaksanakan refleksi. Ketiga, critical reflektor, jika mahasiswa yang telah mencapai refleksi pada tingkat validasi, menyadari manfaat refleksi untuk dipraktikkan, hingga menghasilkan sebuah refleksi. Mahasiswa dalam kategori ini terus-menerus mengukur pengalamannya secara kritis terhadap diri sendiri.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari hasil perkembangan kemampuan reflektif dan evaluasi diri pre dan post reflektif. Nah, partisipan mengalami peningkatan level reflektif dari minggu ke minggu, mulai dari non-reflektor hingga menuju ke reflektor. Bahkan ada partisipan yang mampu melakukan reflektif hingga ke level kritikal reflektor. Partisipan memiliki banyak sekali karakteristik individu yang beragam selama 3 minggu reflektif. Mayoritas partisipan aktif dalam kegiatan ruang maupun selama mengikuti reflektif. Ditinjau dari kemampuan eksplorasi dalam menggunakan tipe reflektif, sebagian besar partisipan lebih mampu mengeksplorasi dirinya itu melalui verbal reflektif, dan sebagian kecil itu bisa mengeksplorasi dirinya itu melalui penulisan jurnal. Nah, dapat kita juga lihat juga sebesar 71% responden itu mengalami peningkatan level berpikir kritis setelah melaksanakan praktik reflektif, dan 29% lainnya itu sisanya berada pada level yang sama antara pre dan post reflektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor. Berpikir kritis dan keperawatan sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat psikologis, fisiologis, dan lingkungan, seperti usia, tingkat kepercayaan, keterampilan, stres, kelelahan, dan rekan kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi berpikir kritis mahasiswa keperawatan di lahan praktik yaitu 1. Perawat di lahan praktik. Seorang perawat yang akan terjun ke lahan praktik perlu memiliki kesiapan diri baik secara mental dan kognitif. Selain itu, perawat butuh kepercayaan diri saat berkomunikasi secara langsung dengan pasien. 2. Pasien. Kondisi fisik dan mental pasien sangat mempengaruhi kelancaran dalam praktik. 3. Tempat praktik. Kondisi lingkungan yang baik seperti penerimaan masyarakat setempat di tempat praktik sangat mempengaruhi kelancaran dalam praktik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap perawat dalam mempertahankan berpikir kritis. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua berpikir mendalam, yang ketiga keadilan, yang keempat tanggung jawab dan akuntabilitas, yang kelima rasa ingin tahu, yang keenam mempunyai daya intelektual dan integritas, yang ketujuh rendah hati, yang kedelapan sifat fleksibel. Selanjutnya pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup klien. Berpikir kritis merupakan suatu proses aktivitas di mana seseorang perawat dapat memecahkan masalah melalui ide-ide yang telah dianalisis. Perawat yang diharuskan berpikir kritis untuk memberikan perawatan kepada pasien atau klien. Kemampuan dan keterampilan intelektual telah dipelajari di area akademik, sedangkan area klinik memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Kemampuan berpikir yang mendalam, canggih, dan responsif, karena semua tindakan keperawatan secara signifikan membutuhkan perawat yang mampu berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dan refleksi menjadi tantangan bagi mahasiswa keperawatan untuk menghasilkan pikiran yang cerdas, berkomitmen terhadap keamanan, dan memberikan perawatan efektif terhadap pasien anak. Pencapaian kemampuan berpikir kritis dapat melakukan dengan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif berpikir kritis dalam keperawatan di lahan praktik. Yang pertama, peningkatan kemauan berpikir dan menciptakan pemikiran yang berpendidikan keperawatan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan menciptakan perbaikan dalam kegiatan perawatan di lahan praktik. Yang ketiga, mengembangkan pikiran yang cerdas terlibat dalam keselamatan dan memberikan keperawatan yang efektif untuk pasien. Dan yang terakhir, memperoleh pengetahuan mendalam mengenai keperawatan sebagai sebuah praktik profesional. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Praktik reflektif dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran mandiri oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan level berpikir dari non-reflektor, yang artinya mahasiswa hanya melaporkan apa yang terjadi, tidak menunjukkan faktor kontekstual, cenderung konkret, dan menunjukkan bukti berpikir yang minimal. Menjadi reflektor, yang artinya mahasiswa melibatkan perasaan, asosiasi, dan integrasi dalam melaksanakan refleksi. Bahkan kritikal reflektor, yang artinya mahasiswa yang telah mencapai refleksi pada tingkat validasi menyadari memanfaatkan refleksi untuk dipraktikkan hingga menghasilkan sebuah refleksi. Mahasiswa dalam kategori ini terus-menerus mengukur pengalamannya secara kritis terhadap diri sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Di sini terlampir referensi yang dapat teman-teman lihat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.